Baiklah, untuk anak Miss hari ini kita sudah masuk pembelajaran 5 ya nak, yaitu hari ini hanya satu les untuk mata pelajaran IPA. Nah, tujuan pembelajaran IPA hari ini ialah dengan memahami teks, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini untuk materi pembelajaran IPA ialah bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Tentu anak Miss pasti masih ingat kena, yaitu konduktor adalah benda yang menghantarkan panas dengan baik, dan isolator benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Untuk konduktor, contohnya ialah benda yang terbuat dari logam, aluminium, dan besi, yaitu sendok, wajan penggorengan, seng atau atap, paku, dan lain sebagainya. Kalau contoh isolator yaitu benda yang terbuat dari plastik ataupun kain, yaitu gagang penggorengan, pintu kayu, ataupun lainnya ya nak. Yang penting dia yang terbuat dari kayu, plastik ataupun kain. Nah, di sini ada gambar seorang ibu dan anaknya, yang seorang laki-laki sedang memasak kue. Si ibu menggunakan oven untuk memanggang kuenya atau untuk memasak makanannya, yaitu ovennya yang terbuat dari aluminium, dan si anak memperhatikan si ibu cara memasaknya. Oven adalah alat untuk memanggang kue atau makanan lainnya. Pemanggang atau oven itu biasanya diletakkan di atas kompor. Ada juga oven listrik yang menggunakan listrik sebagai sumber energinya. Nah, di situ kompor atau sumber energinya ialah yang benda yang berwarna merah ya nak, ovennya ya. Nah, di sini ada penjelasannya ialah barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Nah, selimut dan panci adalah yang memanfaatkan konduktor dan isolator. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Jaket dan sarung tangan wol memiliki cara kerja yang sama, yaitu untuk memerangkap udara segar, untuk memerangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Nah, isolator seperti pengertiannya ialah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Ketika kita merasakan kedinginan atau sedang berada di daerah pegunungan atau pedesaan, kita akan mencari dan menggunakan selimut, jaket, ataupun sarung tangan yang tebal. Tujuannya ialah untuk memberi kehangatan dan menghentikan rasa kedinginan itu dengan menggunakan beberapa selimut, jaket, dan sarung tangan. Tujuannya supaya kita mendapatkan kehangatan dengan menggunakan benda-benda tersebut. Lanjut. Nah, di sini ada dia panci. Panci terbuat dari bahan logam. Misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Ada bagian pada panci yang justru berfungsi sebagai isolator. Apakah itu? Yaitu pegangan pancinya. Nah, pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator, sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Selanjutnya, oven atau pemanggang juga menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi, seperti yang ada pada gambar ini ya nak.
Nah, dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium, panas dari sumber panas seperti kompor tidak keluar, sehingga panas tersebut dapat mematangkan kue. Untuk masakan yang dipanggang, pemanggang biasanya berbentuk kotak dan tertutup. Bentuk yang tertutup ini ingin memaksimalkan panas untuk mematangkan makanan secara merata. Contoh selanjutnya ialah mesin mobil dan motor, terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik, sehingga perlu konduktor sebagai penghantar listrik. Oke, baiklah untuk anak-anak Miss harap untuk pembelajaran 5 hari ini, yaitu mata pelajaran IPA, dapat dimengerti tentang bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Apakah itu? Yaitu oven untuk alat memanggang kue, kemudian selimut, kemudian jaket dan sarung tangan wol. Itu adalah contoh daripada isolator. Kalau dia konduktor ialah oven pemanggang, mesin mobil dan motor. Nah, di sini adalah latihan IPA ya, Nak. Latihan IPA yang pertama, ayo mengamati dari buku BOS tema 6 halaman 182. Kalian kerjakan di buku tulis latihan IPA. Karena setiap latihan yang ada dari buku BOS jangan dicoret, jangan dikerjakan di buku BOS-nya, melainkan di buku tulis mata pelajarannya masing-masing. Kemudian latihan IPA berikutnya ialah lembar kerja siswa dari LKS tema 6 halaman 78 bagian 1. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat ya, Anakku.